Ya itulah kenapa ada orang-orang berkata bahwa yang namanya kerja itu pasti melelahkan gitu ya. Tidak ada kerja yang enteng, itu nggak ada. Halo smart people, jumpa lagi di channel The Entrepreneur Show. Nah, pada video kali ini saya mengundang seorang entrepreneur dan juga seorang penyanyi band papan atas di negeri kita ini ya, yang akan sharing kepada kita semua supaya smart people boleh belajar dari insight yang di-sharingkan oleh narasumber yang saya undang pada hari ini. Oke, baik. Di sini sudah ada Mas Brian. Halo Mas Brian. Halo, selamat apa ini Mas ya? Apa ya? Selamat siang Apa deh, ya? boleh? Selamat sehat dan selamat sukses pokoknya ya. Salam sukses. Oke. Apa kabar Mas Brian? Sehat-sehat Mas Alfa. Sehat Gimana ya? kabar di sana? Keluarga sehat? Istri, Sehat, anak? sehat. Wah, luar Sehat. biasa. Puji Semakin sehat, Tuhan. semakin semangat. Luar biasa, luar biasa. Apa nih Mas Brian kesibukannya selama masa pandemi COVID-19? Kesibukannya macam-macam Mas. Dimulai dari menghitung hari gitu ya, kapan pandeminya Oh iya. selesai gitu kan. Terus menjalankan usaha masih jalan terus, sambil juga memikirkan strategi-strategi gimana caranya usaha ini juga bisa berlangsung dengan baik, plus untuk perihal band-bandannya itu tadi yang seperti Mas Alfa sudah sebutkan juga bisa ke depannya berjalan dengan baik. Mungkin saat ini belum bisa berjalan dengan normal ya karena keterbatasan protokol dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa seperti kemarin sebelum pandemi berlangsung gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih harapannya 2021 ini bisa menjadi salah satu tahun yang luar biasa lah bagi kami nantinya. Oke. Gitu. Dan selamat ya buat Mas Brian yang lagi menunggu jagoannya lahir nih. Iya. Ada Brian Junior nanti nih. Ada Brian Junior. Wah, harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas, Besok Mas. siap-siap lembur nih Mas Brian ya. Ya, tinggal 2 bulan lagi. Mohon doanya dari Lagi. semua juga. Mudah-mudahan sehat, Oke. lancar semua. Sehingga nanti Siap. bisa ada penyanyi satu lagi yang lahir ke dunia lah. Ya, kita berdoa semua akan dilancarkan lah ya. Amin. Oke, baik. Mas Brian, sebelum Ya. kita ngobrol tentang entrepreneurship ya, atau tentang usaha, saya pengen ngobrol sedikit nih ke belakang mengenai Mas Brian ini kan sebagai seorang penyanyi salah satu band ya, band Jikustik ya. Iya. Ini kan band Jikustik ini zaman-zaman saya SMP Mas sudah ada. Saya SD, Mas. Mas, gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba masuk ke Jikustik Mas Brian? Iya, sebenarnya itu satu hal yang tidak terprediksi ya Mas Alfa. Jadi Jikustik itu kan sudah ada dari tahun 1996 yang mana waktu itu juga saya masih kecil gitu ya. Terus mereka sudah menapaki industri musik yang industri musik Indonesia, terus sudah menjadi papan atas juga kala itu. Cuma tahun 2009 setelah album ke-8 waktu itu memang ada sedikit prahara gitu ya di dalam band ini, sehingga ada posisi vokalis yang kosong waktu itu. Jadi Mas Pongki Barata waktu itu memutuskan untuk vakum dari band Jikustik dan ada kekosongan posisi vokalis yang mana mereka juga harus terus berjalan gitu ya dengan jadwal manggungnya Jikustik kala itu, dan rekaman dan lain sebagainya itu tetap harus jalan, sehingga harus ada vokalis pengganti waktu itu, atau orang biasa nyebut additional player gitu ya, additional vokalis. Nah, di saat itu mereka mencari, akhirnya ketemulah saya. Ketemunya pun bukan melalui audisi yang panjang gitu juga enggak, tapi kebetulan ada salah satu festival di Yogyakarta, saya ikut waktu itu,
Dan posisi kala itu saya masih baru lulus SMA, Mas Salvat. Oke. 2009 lulus SMA. Terus ada semacam festival nyanyi yang mana salah satu jurinya adalah personil Cikustik. Nah, Oke. disitulah mereka melihat saya, mereka menawari saya waktu itu, mau nggak kalau misalkan Brian ikut band kami gitu kan. Oke. Nah, saya kira waktu itu band kami itu adalah dia bikin band baru, terus nge-produce band baru, dia butuh vokalis, saya diajakin sebagai vokalis. Ternyata setelah ketemu meeting dengan personel-personel yang lain, ternyata itu adalah personel Jikustik. Dan akhirnya mereka di situ menyampaikan bahwa kita lagi butuh vokalis, additional vokalis untuk menggantikan posisi Pongki Barata waktu itu, yang mana beliaunya adalah Vakum. Surprise waktu itu ya? Tuh, terus terkejut sekali gitu, maksudnya wow gitu kan. Sedangkan begini Mas, yang jadi surprise untuk Brian adalah bahwa sebelum-sebelumnya Brian belum pernah gitu, maksudnya untuk masuk ke dalam sebuah band gitu ya, band yang mana mereka mempunyai masa yang sangat banyak, mereka mempunyai jadwal skala panggung yang besar juga, dan lain-lain sebagainya. Dan itu menjadi sebuah tantangan untuk Brian kala itu yang masih berumur 17 tahun, bagaimana menjadi seorang frontman dari band yang nggak kaleng-kaleng gitu kan, band gede gitu. Yeah. Nah, disitulah tantangannya dimulai. Ketika latihan dan lain sebagainya mungkin tidak terlalu banyak ini ya, penyesuaian juga ada, tapi oke lah, masih berjalan dengan lancar. Nah, penyesuaian yang sangat banyak adalah ketika manggung. Manggung pertama. Jadi kayak semacam orang nih kalau ada tembok di depannya gitu kan, ini kepalanya ini dipukul-pukulin ke tembok gitu. Rasanya kayak gitu. Kenapa gitu? Karena waktu itu belum ada press conference kepada masyarakat gitu kan, yang memberitahukan bahwa vokalisnya sementara digantikan oleh ini anak kecil ini gitu. Belum ada waktu itu. Jadi waktu manggung kita diskusi dengan panitia menyatakan bahwa vokalis tidak bisa hadir, akhirnya digantikan dengan vokalis baru ini. Terus dari panitia juga oke, gitu, menyatakan oke, silakan berlanjut dan lain sebagainya. Akhirnya tiba di saat hari H manggung, tanpa diintroduce juga kepada orang-orang yang ada di menjadi penonton di situ. Kita panggil kan Cikustik, dengan megahnya gitu kan, 1000 tahun lamanya waktu lagu pembukaannya. Selamat malam semuanya, yang muncul saya. Dari Sopogi. Dari kalau nggak salah 3.000 orang waktu itu di sebagai penonton di situ. Terus lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga tuh kalau nggak salah tinggal 300 orang waktu itu. Jadi hampir berapa persen ya? Hampir 80 sekian persen itu meninggalkan ruangan, meninggalkan venue waktu itu. Tuh. Ya, tapi show must go on gitu kan. Pertunjukan masih ada 8 lagu ke belakang nih, dari 12 lagu yang kita bawain baru 3 nih. Harus tetap berlanjut. Ya gimana caranya supaya ya udahlah, cepet selesai, cepet, yuk nyanyi, yuk lanjut kayak gitu. Dan akhirnya panggung itu bisa selesai. Terus kita evaluasi di belakang, ya ternyata memang keadaannya bahwa penonton masih mencari figur Pongki Barata gitu ya, figur penyanyi vokalis yang lama. Nah, tapi kan keadaannya tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ada panggung lagi, berlanjut panggung lagi dengan keadaan yang sama. Ya kita akhirnya gimana nyusun strategi supaya kita bisa memanipulasi penonton supaya tetap bisa menonton di situ, stay di situ dengan keadaan yang baru gitu ya, dengan formasi yang baru. At the end, finally membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun, Mas.
untuk bisa, ya karena panggung kan tidak hanya di satu venue di satu kota ya, tapi kita kan berputar dari panggung ke panggung, dari kota ke kota, dan dengan acara yang berbeda-beda juga gitu, dengan masa yang berbeda-beda juga. Jadi gimana caranya kita bisa nyusun strategi kalau misalkan kita lagi dipanggil di acara gathering perusahaan misalkan, kita harus ngomong apa dulu di depan, kita harus introduce apa dulu di depan, dan lain sebagainya. Ketika kita dihadapkan oleh panggung massal gitu yang penontonnya 3.000 sampai dengan 10.000, kita harus ngapain dulu di depan. Bagaimana sih orang-orang ini tetap stay di sana dan tidak pulang dan tidak melemparkan es tehnya mereka ke panggung gitu kan. Ya ada juga yang lempar es teh, lempar es jeruk, itu banyak Mas. Bahkan kaleng Coca-Cola ya. Iya. Bahkan buah-buahan segar itu udah jadi makanan kita tiap hari itu waktu itu. Ya, Mas Brian. Nah, itu gimana cara mengelola ini ya, perubahan-perubahan begitu ya? Pasti kan kalau ada penolakan, ada hal yang mungkin orang lain melihatnya berbeda. Secara pribadi Mas Brian gimana cara mengelolanya Mas? Supaya kita bisa, ini harus show must go on ini. Ya, itu bukan hal yang mudah ya Mas, dan mungkin tidak semua orang kuat dengan tantangan seperti itu, karena memang kalau ada manualnya gitu, buku panduannya, saya akan baca dulu buku panduannya gitu kan. Cuma karena ini tidak ada manualnya, kita harus langsung belajar di lapangan, belajar di panggung. Ya akhirnya dari panggung ke panggung kita bikin resume gitu ya. Jadi oke, ini panggung saat ini adalah panggung massal gitu kan, dengan 10.000 orang di depan kita. Terus kita coba tadi ya tidak terlalu berjalan mulus, tapi ada evaluasinya. Contoh misalkan kita tidak boleh ngomong ini, misalkan kita harus cara menyapanya harus dengan suara yang tingkat kekerasannya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu saya bikin terus di setiap manggung, saya bikin evaluasi itu, dan akhirnya ketika dapat panggung yang serupa dengan evaluasi yang sebelumnya, gitu kan. Nah, kita sudah tahu nih treatmentnya akan seperti apa, gitu kan. 10.000 orang, berarti ketika di depan kita harus ngomong apa, ketika dari perpindahan satu lagu ke lagu yang lain kita harus cara entertain-nya bagaimana dan lain sebagainya. Cuma itu memang membutuhkan waktu yang lama dan kegigihan. Maksudnya pantang menyerah. Ya sama kayak kita berbisnis lah Mas. Maksudnya ketika kita mengeluarkan suatu produk katakanlah, terus produk ini tidak diterima oleh masyarakat katakanlah misalkan. Nah, kita kan tidak boleh langsung menyerah terus ya udahlah kita mengurungkan produk kita, kan enggak. Harus ada evaluasinya. Maksudnya produk ini kurang apa sih di masyarakat? Atau masyarakatnya yang ternyata tidak sesuai dengan produk kita katakanlah. Nah, ini yang kita evaluasi terus sampai pada akhirnya kita bisa membuat suatu titik temu antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang kita punya gitu. Iya, oke. Tapi Mas Brian nggak menyesal atau memilih untuk menjadi vokalis Jigusti? Enggak Mas. Malah happy ya? Happy. Ya banyak pelajaran ya di sisi lain, selain dengan adanya ketenaran, adanya popularitas, kita bisa dikenal orang lebih banyak, kita bisa dapat trust dari orang lebih banyak. Di sisi lain memang ada pembelajaran yang biasa gitu. Bagaimana caranya menangani suatu kasus, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hati rakyat gitu, mendapatkan hati masyarakat gitu. Mungkin kalau misalkan saya habis ini nyalonin jadi bupati, mungkin udah tahu gitu caranya gimana gitu kan. Oke, baik. Gitu, Mas Brian, kita udah ngobrol nih tentang Mas Brian sebagai vokalis Jigustik ya. Sekarang kita siap. Pindah kuadran Mas, menjadi entrepreneur. Nah ini gimana ceritanya? Dari seorang penyanyi bisa jadi seorang pengusaha. Apakah gaji seorang penyanyi kurang harus jadi pengusaha? Begini Mas Salva, kita kan mendengarkan kata-kata orang tua gitu ya. Oke. Waktu kita kecil mungkin dulu Mas Salva juga dikasih wejangan yang sama gitu. Maksudnya kalau dulu orang tua saya bilang, Mas
yang namanya jadi seorang musisi, jadi penyanyi itu mungkin tidak bisa stabil gitu ya, tidak bisa selamanya. Nah, ada kalanya tubuhmu itu menua, ada kalanya mungkin suaramu yang dulu spektakuler, ada degradasinya juga gitu. Nah, gimana caranya waktu itu orang tua bilang, kamu bahasa Jawanya kamu tak sekolahin gitu kan, belajarlah dengan ilmu yang bukan musik supaya kamu bisa mempelajari bidang yang lain yang mana kamu bisa terapkan dalam kehidupanmu yang masa depan gitu, selain dari musikmu. Atau mungkin kamu bisa merubah musik ini menjadi suatu bidang usahamu, bidang industri yang kamu inginkan, dan kamu bisa create itu menjadi sebuah ladang penghasilanmu gitu. Selain dari memang bernyanyi, bermusik secara konvensional gitu ya. Itu latar belakangnya sih itu, Mas. Terus setelah dirasa-rasa memang iya gitu. Maksudnya dulu ketika kita ada tour 10 kota gitu ya, yang mana dilakukan dalam waktu 2 minggu tanpa henti gitu. Kita transportasi dari kota satu ke kota lain, naik bus dan lain sebagainya. Dulu mungkin masih kuat, nggak tidur sekian hari gitu. Cuma setelah beranjak menuju menua 30 ini kok rasa-rasanya udah pegel-pegel. badannya ini sudah nggak seseger dulu ketika umur 20-an awal. Iya betul, Mas. Udah nanti nggak tidur 3 hari terus ngedrop semua gitu kan, badannya hancur semua. Dan terakhir kemarin saya undang tukang pijet ke rumah gitu kan, dia bilang gitu, Mas, ini kamu nih penyanyi apa atlet sih, Mas, kok tulangmu ini melengsing semua gitu katanya. Terus ya udah, berarti akhirnya menguatkan apa keinginan waktu itu ya, yang apa namanya, kita coba lah, maksudnya tidak hanya bertumbuh pada musik secara konvensional sebagai seorang frontman gitu ya, tapi kita coba memulai bidang usaha yang mana nggak jauh-jauh keluar dari musik juga, nggak jauh-jauh keluar dari seni juga, tapi ini bisa lebih stabil, bisa lebih konstan, dan bisa lebih menghidupimu lebih panjang gitu. Oke, Mas Brian, saya pengen ngulik tentang usaha Mas Brian. Nah, ini ada 3 tahap, Mas. Jadi yang pertama, persiapan Mas Brian waktu mau memulai usaha ya. Apa sih persiapan yang dilakukan? Lalu yang kedua, setelah persiapan dilakukan, lalu usahanya live, launching, apa sih yang dikerjakan atau kesulitannya apa sih? Lalu yang ketiga, setelah bisnisnya mulai berjalan, lalu bagaimana supaya mempertahankan bisnis ini supaya terus bertumbuh. Nah, kita yang pertama dulu nih, Mas. Yang pertama, apa sih persiapan yang Mas Brian lakukan untuk memulai usaha tadi? Ya, sebelum sampai ke usaha dalam bidang audiovisual ya, Mas, ya, yang mungkin sebagian orang sudah tahu saya usaha di bidang apa. Saya dulu awalnya tidak langsung ke situ, Mas. Awalnya adalah dimulai dari usaha kuliner dulu. Ya, kuliner, saya buka warung di depan UNY, GOR UNY di depannya. Itu ada lahan kosong, saya buka warung di situ. Warung apa, Mas? Namanya Kedai Paman waktu itu, Mas. Kedai Paman. Di situ. Warung steak itu ya? Sampingnya warung steak, betul. Oh, iya. Sempet tahu ya, Mas ya? Pernah lewat. Pernah lewat ya? Iya, pernah lewat. Ya, itu ya nggak gede sih, dia ngejual minuman beneran ya, minuman sama apa namanya, makanan ringan lah di situ. Setahun berjalan tidak menghasilkan sesuatu yang baik, dalam artian mungkin operasional semua tertutup, tapi selain pengalaman gitu ya, hasil yang baik itu adalah pengalaman, tapi yang lain secara profit dan lain sebagainya agak kurang oke. Saya evaluasi, sepertinya memang passion Brian tidak ke situ gitu ya. Walaupun secara ilmu teknik dan lain sebagainya itu paham, tapi passionnya tidak ke situ, ya tidak oke gitu. Terus akhirnya kedai ini saya jual. Nah, malah untungnya dari hasil ngejual si kedai ini gitu. Saya dulu beli berapa,
renovasi berapa, saya jual bisa 2 kali lipatnya. Ya, oke lah, puji Tuhan waktu itu. Terus setelah itu saya masuk ke tour and travel. Oh, Ya, oke. jadi waktu itu kayak platform jual tiket online dan lain sebagainya memang belum banyak. Kalau nggak salah itu 2013. Jadi 2012 kuliner, 2013 saya masuk ke tour and travel, itu masih belum banyak dan masih memungkinkan untuk jual tiket secara apa namanya konvensional gitu ya. Tuh, walaupun dengan dibarengin dengan ada customer service ya dan lain sebagainya. Cuma ternyata memang harus mempunyai passion dalam bidang traveling. Jadi kita tahu juga destinasi wisata, kita pernah ke sana mungkin, kita tahu bagaimana membujuk orang untuk bisa datang ke sana dengan segala trik marketing yang kita punya. Nah, passion traveling ini juga tidak terlalu saya punya. Terus terang saya memang lebih suka di rumah, lebih suka kumpul bersama keluarga ya di rumah gitu ya, daripada kita harus jalan kemana dan lain sebagainya. Karena seluruh hidup saya ini, pekerjaan saya adalah jalan-jalan gitu. Maksudnya tur dari satu kota ke kota lain sehingga mungkin bosen gitu ya, mending di rumah aja lah. Tuh. Nah, tour and travel ini hanya berjalan kalau nggak salah 1 tahun juga. Nah, terus 2014 saya coba ngulik gitu ya sambil mengumpulkan modal dari apa namanya nyanyi dan manggung. Akhirnya ketemulah waktu itu kenapa kok aku harus jalan terlalu jauh dari bidang yang aku kuasai gitu kan. Yang aku kuasai adalah yang Brian kuasai adalah dalam bidang seni, dalam bidang audio waktu itu, dan visual sepertinya kita bisa belajar gitu kan. Oke. Nah, disitulah kita mulai membuka obrolan nih dengan teman-teman yang bisa ngebantu gitu. Bisa nggak lu bantuin apa namanya mixing audio? Bisa nggak lu bantuin gue mastering audio? Bisa nggak lu bantuin gue ngasih konsep untuk apa namanya bikin visualnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya ada beberapa teman yang oke untuk supporting dari belakang. Nah, tugas Brian waktu itu adalah bagaimana bisa membuat suatu konsep usaha ini apa nih, mau bikin lagu kah, mau bikin materi iklan kah, mau bikin apa dan lain sebagainya, sampai dapat tuh konsepnya apa dan dijual gitu. Nah, pertama kali ngejual adalah ada satu pengusaha kalau nggak salah dari Wonosobo waktu itu, dia mau bikin album yang mana dia mau nikah, dia suka nyanyi, dia mau nikah, dia mau bikin album album fisik yang mana nanti akan menjadi merchandise dia ketika menikah. Gitu. Menarik. Nah, menarik ya. Nah, oke. Kau punya lagu apa? Kita buatin aransemennya, kita buatin kalau misalkan butuh disempurnakan kita sempurnakan sampai dengan jadi itu cetak CD-nya waktu itu. Nah, dari situ, wah ini ternyata oke juga nih, dan orang-orang seperti ini tidak hanya satu, mungkin ada ratusan atau ribuan orang yang membutuhkan jasa seperti ini gitu kan. Oke, dari situlah akhirnya usaha ini berlanjut. Nah, ada lagi ketemu dengan pengusaha yang lain gitu kan. Nah, dia punya, kalau nggak salah dia punya klinik waktu itu. Nah, klinik ini membutuhkan materi promosi untuk klinik. Kliniknya tidak di Jogja, jadi butuh materi untuk promosi. Akhirnya kita coba bikinin deh dari mulai lagu jinglenya mereka sampai dengan materi visualnya untuk promosi iklan dan lain sebagainya. Ketika kita sudah sodorkan, mereka senang, mereka kasih impact yang bagus, mereka kasih data juga setelah dipromosikan, ternyata banyak mas yang kesini dan lain sebagainya. Setelah selang berapa periode gitu ya, wah ini kayaknya bisa dijalanin juga nih untuk visual gitu. Nah, akhirnya waktu itu Brian memutuskan juga untuk nambah pengetahuan juga dalam bidang multimedia dan informatika. Waktu itu Brian kuliah dalam bidang manajemen informatika. Tuh, terus selain dari kuliah di Teknik Industri UGM juga ya, jadi memang harus belajar juga.
Itu sampai pada akhirnya 2015, selang setahun setelah ide-ide itu keluar, Brian memutuskan untuk gimana kalau misalkan kita bikin sebuah badan usaha, gitu. Badan usaha yang menaungi ini semua, terus nantinya bisa ikut ke tender pemerintah juga, terus kita bisa lebih gesit dan agresif untuk bisa mempromosikan usaha ini. Gitu. 2015 itu kalau nggak salah tepatnya di bulan Januari, waktu itu ada ide untuk membadan usahakan dari usaha ini, gitu kan, dan akhirnya cetak akte di 26 Mei 2015. Nah, di saat itu oke lah, ini istilahnya usaha ini sudah punya rumah, tinggal dikembangkan. Waktu pengembangannya itu banyak ide-ide yang muncul lagi. Salah satunya adalah kala itu ada platform YouTube sudah mulai agak naik, memang belum naik, tapi orang-orang sudah posting melalui YouTube dan lain sebagainya. Saya coba ngulik YouTube itu apa, fungsinya apa dan lain sebagainya, terus apa kebutuhan dari masyarakat dan lain sebagainya. Di koridor saya gitu ya, di koridor Brian. Akhirnya ada titik temu di situ, kalau nggak salah orang-orang itu banyak membutuhkan, banyak keinginan untuk bisa mengeksploitasi dirinya dalam artian yang baik ya. Mereka punya bakat bernyanyi, mereka punya bakat main gitar, mereka punya bakat berdandan atau dan lain sebagainya. Yang kondisi saat itu ada adalah mereka menggunakan handphonenya masing-masing, direkam, terus diunggah melalui sosial media dan platform YouTube waktu itu dengan kualitas hasil yang tidak maksimal. Tuh, terus di sisi lain untuk merekam sesuatu itu membutuhkan studio, untuk merekam sesuatu membutuhkan SDM, untuk merekam karya atau apa lagu itu membutuhkan jam rekam gitu ya. Nah, ini ketika kita cari studio, mungkin ada beberapa teman juga yang usahanya dalam bidang studio. Nah, itu menggunakan sistem shift. Nah, shift ini menurut Brian kala itu untuk masyarakat umum itu tidak terjangkau. Jadi katakanlah untuk merekam sebuah lagu, iya per 2 jam biasanya, Mas. Per 2 jam. Ada yang per jam, ada yang per 2 jam, ada yang per 6 jam, tapi paling umum per 2 jam. Nah, per 2 jam katakanlah membutuhkan dana waktu itu 500.000 misalkan ya, 500.000 untuk studionya aja. Terus untuk mixingnya katakanlah membutuhkan dana lagi 500.000 lagi. Untuk masteringnya membutuhkan dana lagi 500.000 lagi. Untuk membuat videonya katakanlah kita menggunakan anak-anak perguruan tinggi, ISI katakanlah atau MMTC, kita harus memberikan uang saku ke mereka katakanlah 1 juta misalkan. Berarti untuk membuat sebuah lagu, merekam sebuah lagu dari mulai rekaman awal sampai dengan pembuatan video akhir sampai dengan bisa diposting, itu membutuhkan dana, kalau tidak salah saya hitung-hitung kemarin sekitaran 3 juta rupiah. Tuh. Nah, ini untuk masyarakat umum yang dia hanya hobi, yang dia hanya seneng-senengan gitu ya, itu agak kurang terjangkau. Sedangkan masyarakat yang itu tuh jumlahnya sangat lebih banyak gitu kan daripada yang memang sudah bisa nyanyi dan berprofesi sebagai penyanyi atau pemusik gitu. Nah, mulai dari situlah band mencoba untuk mencari cara, sistem dan lain sebagainya supaya gue nggak mau ngejual barang ini, ngejual jasa ini dengan harga yang sama. Gimana caranya supaya ini bisa terjual dengan harga maksimal 10% ya kala itu. Jadi target harga itu adalah 300.000 waktu itu. Jadi semuanya. Wow, murah banget. Jadi semuanya. Iya, Mas. Nah, sedangkan orang kan ngerekam tidak mesti lagunya dia sendiri gitu kan. Waktu itu ada
Cover? orang suka nyanyiin lagu ya, nyanyiin lagu, belum ada istilah cover waktu itu, Mas. Ah, Orang nyanyiin lagu orang gitu kan, nyanyiin lagu yang sudah terkenal memang untuk senengannya dia sendiri ah, aja, untuk apa namanya istilahnya menuangkan perasaannya gitu ya. Masa dia harus mengeluarkan uang 3 juta untuk iya, iya, iya. bukan karyanya sendiri gitu kan. Hmm. Nah, inilah yang coba berikan proses untuk jadi 300.000. Akhirnya bisa, Mas. Itu sistem itu bisa kebangun dengan cara templatasi dan lain sebagainya sampai dengan dapat nih dengan 300.000 aku bisa ngejual, masyarakat seneng tapi aku juga nggak rugi gitu, malah mungkin untung gitu kan, dilempar ke pasaran. Kala itu juga apresiasi masyarakat juga belum banyak ya, karena apa sih masih pada bingung gitu. Iya, iya, Tapi iya. setelah 3 bulan berjalan, antusiasme dari masyarakat jadi banyak. Nah, 3 bulan berjalan itu pun akhirnya menuai kontroversial juga dari teman-teman studio yang lain gitu kan. Jual Orang murah bisa nih. gitu cuy. Iya, lu matiin pasaran, lu matiin dan lain sebagainya gitu. Tapi ya, Ben waktu itu hanya bisa berkomentar bahwa setiap orang punya strategi masing-masing. Aku dengan menjual dengan hargaku segitu waktu itu 300.000, sekarang sudah naik, Mas, sekarang sudah jadi 500.000 gitu ya. 300.000, aku tidak rugi, masyarakat bahagia, aku juga dapat untung dan lain sebagainya. Why not gitu kan? Sistem juga bisa berjalan dengan lancar. Ya kalau lu mau tahu sistem gua, ya lu harus kuliah dulu sekian tahun kan gitu. Ya itu yang coba aku sampaikan ke teman-teman studio, bahwa kamu punya strategi seperti itu ya jalanlah dengan strategimu, dan aku tidak memakan pasaranmu loh ya. Hmm. Aku punya pasar sendiri. Terus ketika kamu bilang ini mematiin harga, ya sorry itu saya maksudnya bukan bermaksud untuk matiin harga, cuma aku punya sebuah sistem, saya punya sebuah sistem yang mungkin lebih efisien daripada sistem kalian, yang mana bisa lebih terjangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat datang ke saya gitu. Oke. Ya, ini awal mulanya ya. Efisiennya di bagian mana, Mas? Satu hal gitu apa yang membuat dari harga yang wow gitu jadi harga yang lebih ekonomis gitu? Ya, lebih ke templatasi produksi sih, Mas. Dalam artian begini, ketika biasanya orang merekam gitu ya, merekam itu harus Hmm. nyanyi harus sedetail mungkin. Kalau ada salah dibenerin, take ulang dalam artian Oke. take ulang dan lain sebagainya. Nah, kita punya sebuah software yang mana bisa dimaksimalkan untuk itu. Gitu. Artinya tidak terjadi pengulangan gitu ya? Tidak terjadi pengulangan. Ya memungkinkan untuk terjadi pengulangan, tapi bisa diminimalisir lah. Dalam Oh, artian fals sedikit ya biasanya diulang, jadi tidak usah diulang, bisa kita oke. benerin. Dan itu juga membuat klien kita juga enteng juga, maksudnya tidak Hmm. terlalu capek, dan mereka bisa nextnya, oh ternyata bisa diedit dia, Mas, ya bisa banget. Loh, suara saya jelek, bisa banget kan gitu. Nah, itu salah satu efisiennya seperti itu gitu. Sehingga Berarti semua customer orang bisa juga menyanyi ya? happy. Semua orang bisa nyanyi gitu. Bahkan Telurkan bakatnya ya? ketika kita suaranya flat, Mas, ini ada beberapa customer yang suara itu flat banget, Mas. Nah 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 nah, nah gitu. Nah, kita bisa meng-create nih, bisa create nadanya gitu sesuai dengan nada yang aslinya seperti apa gitu. Iya, iya. Wah, Dan bisa itu juga nih. Nanti kita buat jingle buat ini Mas, channel saya Mas. nggak boleh, Mas, boleh banget. Nanti suara saya yang agak nggak enak ini dibuat jadi enak bisa berarti ya? Suara istrinya kan enak, Mas. Bisa ya? Iya, iya, iya. Iya, Oke, gitu. baik. Mas Brian, dari mulai usaha nih Yap, sampai dengan hari ini, berarti ini mix ya, hmm, bandnya juga jalan, yap, bisnisnya juga jalan, yap. gitu ya. Gimana ngatur waktunya, Mas? Padahal kan di bisnis sendiri kan kita perlu hadir di situ, kita perlu melihat di bisnis ini. Di satu sisi Iya, juga ada tanggung jawab sebagai seorang musisi gitu ya. iya. Gimana ngaturnya? Ya, itulah kenapa ada orang-orang berkata bahwa yang namanya kerja itu pasti melelahkan gitu ya. Tidak ada kerja yang enteng, itu nggak ada. Ya.
nggak ada kerja yang instan juga, nggak ada terus instan dapat duit banyak dan lain sebagainya juga nggak ada. Orang membutuhkan proses, orang membutuhkan kerja keras. Kadang-kadang juga harus diimbangi dengan tidur yang tidak teratur dan lain sebagainya. Di awal-awal ya, saya tidak bilang selamanya tidur tidak teratur. Ya itulah yang waktu itu terjadi. Bagaimana untuk membalancing itu semua memang membutuhkan proses. Terus dibilang capek, ya capek banget gitu kan. Bahkan tidak ada hari libur, Senin sampai Jumat itu adalah waktunya untuk bekerja, membesarkan bisnis ini. Jumat malam, Sabtu, Minggu, Senin pagi pulang, itu adalah untuk menghibur masyarakat gitu waktu itu. Jadi ya tidak ada liburnya. Cuma memang ya semua kerja keras itu pasti ada hasilnya gitu. Ketika kita bisa membesarkan bisnis kita dan istilahnya menaikkan omset dan lain sebagainya, otomatis kita bisa hire lagi karyawan baru yang bisa ngebantuin kita sehingga kita tidak perlu langsung terjun ke lapangan, sudah ada yang menangani dan lain sebagainya, strategi-strategi yang lainnya. Akhirnya sampai dengan hari ini sudah tidak secapek dulu gitu ya. Per divisi sudah ada yang menghandle masing-masing, untuk manajemen juga sudah ada yang menghandle. Ketika Brian dibutuhkan untuk menjadi eksekutor, ya Brian datang di situ. Ketika Brian dibutuhkan untuk menjadi decision maker, ya Brian ada di situ. Tapi tidak secapek dulu gitu. Nah, ketika manggung, ya sudah tidak ada beban lagi. Maksudnya tidak kepikiran, wah besok ini rekamannya gimana gitu, besok ini syutingnya bagaimana, sudah ada yang ngurusin gitu. Cuma yang membutuhkan proses, jadi tidak ada yang instan. Wow, luar biasa ya. Jadi Smart People, kita bisa belajar nih dari Brian ya, di tengah kesibukannya, di tengah jadwal manggung yang padat, dia masih bisa menyempatkan waktu untuk mempunyai usaha ya. Usaha ini pun juga masih terlibat di situ, dan ada satu hal yang menurut saya penting adalah kita memang harus punya diferensiasi dengan produk yang lain ya, apalagi kalau bisa bicara tentang harga yang lebih ekonomis. Wah, kita menemukan suatu metode yang bisa memberikan manfaat yang sama dengan harga lebih ekonomis. Ya, menurut saya itu luar biasa. Oke, Mas Brian, ini yang nonton video saya ini Smart People yang mungkin mereka pengen punya usaha. Ya, jutaan orang ya Mas ini Mas ya. Jutaan usaha, ya jutaan orang ya pengen punya. Jutaan orang. Boleh dong Mas dikasih share, dikasih tips nih dari pengalaman Mas Brian nih sampai dengan hari ini. Ya, dari hasil saya ya Mas ya. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu benar-benar passion kita itu di bidang apa. Nah, jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak really like gitu, tidak kita sukai secara sesungguhnya. Gitu, katakanlah waktu itu Brian ada sempat kuliner, sempat tour and travel dan lain sebagainya. Akhirnya Brian tahu bahwa passion Brian tidak di situ. Passion Brian adalah di bidang seni, musik, audio, visual dan lain sebagainya. Nah, di saat kalian sudah tahu passion kalian itu apa, kalian akan happy untuk mengerjakan itu, dan otomatis ketika kita happy mengerjakannya akan banyak ide-ide cemerlang baru yang akan keluar. Nah, ini salah satu trik pertama dan utama, kamu harus tahu dulu apa yang benar-benar kamu suka dan apa yang benar-benar pengen kamu kerjakan, sehingga ketika kamu mengerjakannya nanti itu sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan keinginan kamu, dan akan banyak ide-ide yang keluar dari situ. Ada tanggapan mungkin Mas Safa, bener nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Jadi kita harus menemukan passion kita, sehingga kalau kita jam tidurnya tadi kurang, masih tetap semangat. Tetap semangat. itu saya nanya gitu kok. Jadi kalau ada teman nanya, gimana kita tahu passion itu? Gimana kita tahu passion kita apa? Ketika kita mengerjakan sesuatu sampai subuh dan kita belum merasa capek, nah itu berarti passionmu di situ. Itulah passionnya. Iya betul, itu passionnya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Mas Brian. Apa mimpi Mas Brian 5 tahun ke depan? Visi 5 tahun ke depan banyak nih Mas. Ya, bisnis ya. Iya, oke. Untuk bisnis ya, saya pengen begini.
bisnis yang ada saat ini, yang saya lakukan saat ini, mungkin skalanya masih skala lokal. Jadi belum bisa melibatkan secara keseluruhan Indonesia atau massal begitu ya. Sedangkan mungkin di luar dari daerah tempat kita tinggal saat ini, itu banyak orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama atau banyak demand di sana. Nah, ini yang coba kami proses saat ini, bagaimana 5 tahun sih membuat suatu sistem yang terintegrasi untuk bisa membangun cover studio itu tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya, tetapi Indonesia. Nah, sistemnya seperti apa masih kita godok dan kita belum bisa share, takutnya malah salah gitu ya. Yeah. Okay. Tapi bisa jadi kita libatkan IT juga di sana sehingga bisa menjembatani antara penyanyi musisi dengan pekerja audiovisual di daerah masing-masing dengan jembatan platform cover studio. Itu yang pertama. Yang kedua adalah oh iya Mas, tadi mohon maaf nambahin bahwa brand yang Brian punya tidak hanya cover studio, tapi Berintik Kreatif sendiri pun itu juga apa namanya bisa menopang dan sangat menopang gitu ya. Kalau yang cover studio itu kita coba habiskan harga untuk bisa mendapatkan kuantiti customer yang super banyak gitu ya. Kalau yang Berintik Kreatif kita punya apa namanya identitas adalah harga kita kalau bisa jauh lebih tinggi daripada yang lain-lain. Karena kita utamakan kualitas, kita utamakan siapa yang ngerjain di situ, kita utamakan bagaimana customer satisfaction setelah pekerjaan itu selesai. Tapi masih dalam hal yang sama audiovisual, tapi lebih menangani ke membuat profiling atau brand identity dari perusahaan, dari pemerintah dan lain sebagainya, proyek pemerintah. Terus kita bikin video promosi juga, iklan dan lain sebagainya dari brand produk dan lain sebagainya. Yang ini iya betul, yang secara harga memang tidak seperti cover studio yang mainnya ratusan ribu ya, kita mainnya ratusan juta bahkan lebih dari itu yang untuk corporate karena jangka panjang dan lain sebagainya. Seperti itu, dan itu bisa berjalan juga, harapannya juga 5 tahun ke depan akan semakin banyak proyek-proyek dari baik itu pemerintah, BUMN maupun swasta yang bisa masuk ke kita dengan tambahan sumber daya marketing dan lain sebagainya yang kita punya, sehingga kita bisa lebih banyak memberikan manfaat untuk perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Oke, mantap. Kalau Jikustik, Mas, apakah yang baru? Jikustik dalam beberapa minggu terakhir ini, Mas, ini sedang merekam 4 lagu baru nih. Wow. Brian bocorin nih 4 lagu baru. Nah, 4 lagu baru ini nantinya akan dijadikan sebuah album yang digabung dengan karya-karya tahun 2020 yang mungkin akan dirilis nanti setelah anaknya Brian lahir. Gitu. Berarti setelah bulan Mei ya? Setelah bulan Mei, kemungkinan begitu. Dengerin di mana, Mas? Di Spotify gitu ada juga? Dimanapun bisa, Mas. Di Spotify, iTunes, dan lain sebagainya sudah bisa didengerin. Langsung aja di browsing Jikustik, yang paling baru pasti keluar. Gitu. Oke, baik. Thank you, Mas Brian. Wah, luar biasa. Pengalamannya menginspirasi buat kita semua. Oke, baik. Sukses selalu, Mas Brian. Terima kasih, Mas Alvan. Salam buat keluarga semua ya. Thank you, salam buat keluarga juga. Sukses selalu. Sukses selalu, oke. Bye-bye.